Beda. Malam Lailatul Qadar itu dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu malam Lailatul Qadar, terakhir bulan Ramadan, 10 akhir. Malam nuzul Quran itu tanggal 17. Malam 17. Tanggal 17-nya perang Badar. Ya, harus kita ketahui. Pertama diturunkan Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allam bil qalam, kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tanggal 17 Ramadan malamnya, berarti tanggal 16 malam. Berarti kalau kemarin itu tanggal tadi malam tanggal 18, berarti malam Senin. Tadi malam Selasa tanggal 18 kan? Iya. Di hari kemarin ada namanya perang Badar, ya. Ada 313 nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti perang Badar di tanggal 17 bulan Ramadan. Itu harus dibedakan Ustaz Imran, ya, antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Paham, ya? Itu pertama turunnya Quran, setelah itu bitadrij. Setelah bisa setiap hari, bisa berapa bulan sekali Al-Quran turun. Untuk pertama kalinya turun Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan. Karena 17-nya itu ada peristiwa perang Badar. Paham, ya Ustaz Imran? Paham, seperti itu. Mungkin ada lagi? Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyantuni anak yatim itu kan wajib ya bagi muslim, ya. Tapi kalau anak yatimnya itu sendiri mampu, orang tuanya itu tajir, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Apakah kita wajib menyantuni atau enggak? Soalnya teman saya itu kebetulan ibunya teman saya. Nah, anaknya tuh dikasih santunan di TPA-nya, ibunya tuh marah-marah gitu kan. Karena merasa dirinya itu mampu. Itu gimana? Terus yang kedua, ada anak bukan yatim tapi kehilangan sosok seorang ayah. Kan banyak zaman sekarang yang seperti itu. Misalkan perceraian ataupun ayahnya nggak tanggung jawab pergi kemana gitu. Iya. Itu wajib disantuni atau enggak? Siap Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wal yatim," kata Rasulullah sambil menunjukkan menunjukkan jarinya. Ana, kata Rasulullah, ini ana, kata Rasulullah SAW, wal yatim, dan anak yatim. Itu menunjukkan sangat dekat Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dan anak yatim, ana wal yatim, itu menunjukkan sangat dekat. Itu ada hadisnya panjang, cuman saya dulu agak lupa. Yang ingat ana wal yatim itu menunjukkan sangat dekat. Yang pertama Rasulullah, wal yatim juga setelah itu anak yang yatim, sangat dekat. Itu kasababah, seperti halnya ini. Jadi kalau pengen dekat kepada Allah, pengen dekat mendapatkan syafaat Rasulullah, maka santunilah anak yatim. Saking dekatnya dua jari-jari ini, seperti itu Rasulullah dan anak yatim tidak bisa dipisahkan. Apa istilah yatim Bapak Ibu sekalian? Yatim itu yang bapaknya sudah meninggal. Kalau piatu, ibunya yang sudah meninggal. Kalau dua-duanya berarti yatim piatu. Cuman tidak enak kalau ibunya meninggal kita panggil piatu, tidak enak. Karena istilah kita semuanya ya yatim. Pada hakikatnya yatim itu yang tinggal bapaknya, piatu yang tinggal ibunya. Ditinggal dua-duanya yatim piatu. Itu cuma istilah. Mau ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, dipanggil yatim gak jadi masalah. Yatim itu selagi dia anak kecil, selagi dia belum balik. Kapan dimulainya balik bagi anak-anak perempuan? Di umur 9 tahun. Setidaknya tanggal seperti itu. Terakhirnya tanggal 15 tahun, di umur 15 tahun. Bagi anak laki-laki biasanya di umur 12 tahun dia sudah mimpi basah. Atau sampai di umur 15 tahun, itu tanda-tandanya. Jadi perempuan itu dengan haid sudah dianggap balik, kalau laki-laki dengan mimpi basah. Dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, tidak melihat bahwasanya dia kaya atau tidak. Kemudian bagi orang tua harus dipisahkan duitnya anak yatim dan duit dinya. Duit anak yatim yang diberikan dari orang lain dan duit yang dia berikan dari orang tuanya, itu harus dibedakan. Karena tidak boleh bagi orang tua ikut campur dalam urusan makan bareng dengan duitnya anak yatim.
Itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anak yatim itu harus dijaga benar-benar duitnya. Misal, saya punya istri saya meninggal, saya meninggalkan anak. Saya harus memisahkan duitnya dia tersendiri dan duit yang dia dikasih dari orang-orang lain, yang dimana itu namanya yatim. Tidak boleh kita makan bareng. Dengan artian tidak boleh makan bareng, kita ambil semuanya dikumpul mereka, tidak boleh. Kalau kita untuk mengambilnya sedikit, maksudnya dikumpulkan setiap hari, kita makan bareng gak jadi masalah. Jadi harus berhati-hati dengan duitnya anak yatim. Itu yang pertama. Jadi tidak melihat bahwasannya orang itu kaya atau miskin. Tapi kadang-kadang orang kaya itu punya perasaan yang beda. Orang ini saya punya kok malah dikasih, kan seperti itu. Kasihnya ke anaknya, nggak usah kepada ibunya. Kalau ibunya takutnya nanti dibuat beli emas ya, atau dibuat dibeli yang lain-lain. Jadi anak yatim itu kita ngasih duitnya kepada anak yatimnya. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Yang nomor 2, kalau kita telak, sudah bercerai dan lain-lainnya, tidak dianggap yatim. Jadi dianggap yatim itu ketika ditinggal dengan wafat. Kalau cerai beda lagi, bukan yatim namanya. Nanti nikah lagi suaminya atau istrinya ya. Atau dianggap yatim itu yang tidak ketahuan orang tuanya selama 2 tahun. Maksudnya gini, salah satu di antara dua suami berangkat ke Saudiah, keluar negeri. Setelah berangkat tidak ada kabarnya. Apakah mati, apakah meninggal, apakah nikah lagi, nggak ada tahu. Pokoknya tidak ada kabar, maka bisa anak tersebut dimasukkan dalam kategori yatim. Karena kita anggapannya sudah meninggal, kan seperti itu. Walaupun setelah itu bahwasanya suaminya nikah lagi atau istrinya juga nikah lagi, nggak ada masalah. Karena tidak ada kabar tersebut bisa menunjukkan bahwasanya anak itu yatim dan dianggap orang tuanya sudah meninggal. Kan banyak, ada yang berangkat jadi TKW, TKI dan lain-lainnya tidak ada kabar. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba nikah lagi, tiba-tiba punya anak lagi, tiba-tiba pulang ke Indonesia punya istri 3 dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah Pak ya? Sudah.